Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya ditertawakan oleh seseorang yang pernah kau cintai, di depan banyak orang, hanya karena kau miskin? Bagaimana jika ejekan itu bukan hanya menyakitkan, tapi menjadi cambuk yang mengubah seluruh hidupmu? Kalian dari mana aja nih? Komen di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Mentari pagi menari pelan di atas hamparan sawah yang menguning. Di ujung petakan yang belum tergarap, berdiri sosok lelaki muda berbaju lusuh, berpeluh, dan sendirian. Tangan kirinya menggenggam gagang cangkul yang nyaris lapuk, sementara tangan kanannya mengayun perlahan, menghujam tanah dengan kekuatan sabar. Namanya Hamdan, dikenal warga sebagai pemuda desa biasa, gembel dari lahir, dan lelaki yang pernah ditinggalkan istri karena miskin. Angin desa mengalun pelan membawa bau tanah basah dan suara burung-burung liar. Tapi ketenangan itu retak ketika suara mesin mobil mewah meraung mendekat. Sebuah Ferrari merah mencolok berhenti tepat di sisi jalan pinggir sawah. Warga yang sedang lewat berhenti. Anak-anak kecil menoleh kagum. Dari balik pintunya, turun seorang wanita berdandan glamor, mengenakan kacamata hitam dan sepatu hak tinggi yang tidak cocok dengan tanah berlumpur desa. Wajah itu, meski ditutupi make-up mahal, Hamdan mengenalnya. Wajah yang dulu ia pandangi penuh cinta. Wanita yang pernah ia sebut istri. Luna. Di sebelahnya, turun pula pria gagah berjas mahal, bersandar sombong pada bodi mobil, menyalakan rokok mahal, seolah dunia miliknya. Sementara Hamdan hanya menatap mereka sambil berdiri, tubuhnya masih berlumuran tanah, bajunya basah keringat. Luna berjalan mendekat, lalu tertawa, keras dan menusuk. Ya ampun, masih aja kamu di sawah? Cangkul sendiri kayak dulu. Ia menoleh ke warga yang menonton, tertawa lagi. Untung banget dulu aku ninggalin kamu. Coba bayangin kalau aku masih sama kamu. Mungkin sekarang aku juga hidup kayak gembel. Hahaha. Orang-orang yang menyaksikan tersentak. Beberapa menunduk malu, lainnya melirik ke arah Hamdan dengan kasihan. Tapi lelaki itu tak bicara, tak membalas. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang entah mengandung luka, entah kebijaksanaan, atau mungkin keduanya. Suami Luna ikut tertawa kecil. Itu mantan lo ya? Parah juga. Dulu kamu sebodoh itu, ya? Luna hanya mengangkat bahu, puas, seolah ejekan itu sah-sah saja dilontarkan pada pria yang tak punya apa-apa. Hamdan kembali menunduk. Cangkulnya diangkat lagi. Ia ayunkan kembali ke tanah. Tenang. Diam. Satu-satunya suara yang tersisa hanya detak jantung dan desir angin yang kini berubah dingin. Tak ada yang tahu, tak ada yang menyangka, bahwa pria yang mereka hina itu menyimpan sesuatu yang tak pernah mereka duga. Tanah yang sedang ia cangkul, bukan milik orang lain. Itu miliknya sendiri. Dan Ferrari yang kini mengkilap di bawah matahari? Bahkan kala jumlah dari mobil-mobil yang berjejer rapi di balik bukit, di rumah besar milik Hamdan, yang tak pernah ia tunjukkan pada siapa-siapa. Tak ada kemarahan dalam tatapan Hamdan. Hanya mata yang dalam. Mata yang sudah terlalu sering melihat luka, tapi juga mata yang menyimpan api dari janji diam-diam pada diri sendiri. Suatu hari, semua akan tahu. Tapi bukan untuk membalas. Hanya untuk menunjukkan bahwa harga diri tak pernah ditentukan oleh siapa yang meninggalkanmu, tapi oleh seberapa dalam kau mengenal dirimu sendiri. Dan hari itu baru saja dimulai. 3 hari setelah peristiwa memalukan di pinggir sawah itu, Luna kembali muncul di desa. Kali ini, ia tak sendiri. Ia datang bersama 5 orang pria berjas rapi, lengkap dengan dokumen dan laptop. Dari dalam mobil, mereka membawa denah proyek, proposal, dan surat-surat pembelian. Tujuan mereka satu, membeli lahan sawah yang luas untuk membangun resort eksklusif. Mereka berjalan menuju balai desa, bertemu dengan kepala desa, membentangkan peta-peta lokasi. Pak, kami tertarik membeli lahan di area timur hingga selatan desa. Semuanya. Kalau bisa, 20 hektar pertama kami bayar tunai hari ini, ujar suami Luna dengan senyum penuh percaya diri. Kepala desa mengernyit. Ia melihat peta itu. Jari telunjuknya menelusuri batas-batas peta yang diberi warna merah. Maaf, Pak.
Semua lahan di area ini sudah ada pemiliknya. Suami Luna menyeringai. Ya, tinggal kita beli, kan? Toh mereka petani biasa. Kasih harga tinggi, pasti mau. Namun kepala desa hanya menggeleng pelan, lalu berkata, bukan soal harga. Masalahnya, semua lahan yang kalian inginkan itu milik satu orang. Luna tertawa kecil. Satu orang? Siapa emangnya? Pak? Sultan. Suaminya menyahut. Iya, siapa sih? Kalau harga cocok, kita beli aja. Kepala desa menatap mereka serius, sebelum akhirnya menjawab perlahan. Namanya Hamdan. Tawa Luna langsung padam. Matanya membesar. Hamdan siapa, Pak? Hamdan yang kamu hina kemarin. Jawab kepala desa tanpa ragu. Semua tanah itu sudah atas namanya. Termasuk yang kamu injak waktu itu. Luna tercekat. Suaminya mengangkat alis. Yang benar, Pak? Itu orang yang kemarin pakai baju lusuh, cangkul sawah sendiri. Betul. Semua suratnya sah. Dia yang menggarap sendiri semua sawah itu dulu. Hasilnya dia kumpulkan, beli sedikit demi sedikit. Sekarang, dia pemilik lebih dari 60 hektar sawah di desa ini. Bahkan rumahnya ada di balik bukit sana. Tapi dia memang tak suka pamer. Ruangan balai desa mendadak senyap. Tak ada yang bicara. Wajah Luna memucat. Suaminya menggenggam map keras-keras, matanya sempit dan dingin. Tak lama kemudian, mereka diminta untuk datang langsung ke rumah Hamdan jika ingin bicara langsung. Dengan terpaksa, rombongan itu menuju arah yang ditunjukkan warga. Jalan kecil menanjak yang menuju bukit sepi, tertutup pepohonan dan tak pernah terlihat dari jalan utama. Ketika mereka sampai di atas, semuanya membeku. Di balik bukit itu berdiri rumah megah bergaya tropis minimalis, 2 lantai, berdinding kayu jati dan kaca besar. Di halaman depannya terparkir 3 mobil, Land Cruiser hitam, Lexus SUV putih, dan Jeep Rubicon merah marun. Di sebelahnya, ada traktor besar dan rumah gudang hasil panen modern. Hamdan duduk di teras, mengenakan pakaian bersih dan sederhana. Ia sedang membaca buku. Saat melihat tamunya datang, ia bangkit dan menyambut dengan senyum yang sama seperti saat ia dicemooh. Luna tercekat. Ia tak bisa bicara. Sementara suaminya, yang awalnya arogan, mendadak merasa seperti pengemis yang ingin membeli rumah raja. Silakan duduk, ucap Hamdan sopan. Tak ada kemarahan. Tak ada balasan dendam. Tapi justru itulah yang membuat suasana jadi mencekam. Jadi kalian ingin membeli tanah? Tanya Hamdan sambil menyeruput teh hangatnya. Suami Luna yang awalnya percaya diri, kini terbata. Iya, Pak Hamdan. Kami ingin menawar. Hamdan hanya tersenyum. Saya tidak menjual tanah saya. Apalagi untuk proyek yang bisa merusak desa ini. Maaf. Luna ingin bicara. Tapi mulutnya terkunci oleh rasa malu. Semakin ia melihat rumah itu, semakin ia sadar, ia telah meninggalkan harta yang jauh lebih berharga dari semua kemewahan semu yang pernah ia kejar. Setelah ditolak dengan elegan, rombongan Luna dan suaminya pamit dalam diam. Tak ada tawa, tak ada perdebatan. Hanya wajah pucat dan langkah cepat menuruni bukit. Tapi dalam hati Luna, badai baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, Luna datang lagi. Kali ini sendirian, tanpa suami, tanpa mobil mewah. Wajahnya tak semarak dulu, bahkan riasan di wajahnya pun nyaris tak ada. Ia menenteng tas kecil dan berjalan kaki melewati sawah, menuju rumah Hamdan. Hamdan yang tengah memberi makan ternaknya di belakang rumah, kaget melihat kedatangan wanita yang dulu pernah bersamanya. Wanita yang dulu meninggalkan luka dalam, tapi juga pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Luna berhenti beberapa langkah di depannya. Dan, maaf kalau aku lancang datang ke sini. Hamdan menatapnya tanpa emosi. Tidak apa. Silakan duduk. Luna duduk di bangku bambu. Diam sejenak, lalu bicara pelan. Aku tahu, aku orang terakhir yang pantas duduk di sini. Aku juga tahu semua ini salahku. Hamdan tetap tenang. Tak ada yang harus kamu takutkan, Luna. Aku sudah memaafkan semuanya. Sejak lama. Air mata Luna mulai jatuh. Kamu tahu,
Suamiku menceraikanku setelah tahu aku pernah menikah denganmu. Dia bilang aku hanya wanita matre dan menjijikkan. Katanya aku cuma mau hartamu, bukan kamu. Hamdan menunduk. Ia tahu luka itu. Luka yang dulu juga pernah ia tanggung. Bedanya, ia tanggung dalam diam. Sedangkan Luna, sekarang menanggungnya di bawah pandangan malu. Dan kamu tahu, lanjut Luna, setelah kamu tolak tawaran tanah itu, dia marah besar. Dia merasa dipermalukan. Katanya aku membuatnya gagal karena masa laluku. Hamdan diam. Tidak ada kata yang lebih keras daripada diam seorang yang pernah disakiti. Tapi justru dari diam itu, Luna semakin menangis. Aku bodoh, dan bodoh karena dulu meninggalkan kamu hanya karena kamu miskin. Aku kira uang adalah segalanya. Aku kira perut kenyang dan tas mahal bisa gantikan rasa aman. Tapi aku salah. Hamdan akhirnya membuka suara. Luna, kamu tidak salah karena ingin hidup lebih baik. Semua orang ingin itu. Tapi kamu salah karena menghina perjuangan orang lain. Luna tertunduk. Apa masih mungkin kita kembali? Seketika suasana hening. Angin sore menyapu pelan. Burung-burung kecil beterbangan di atas sawah, menambah sunyi yang menyayat. Hamdan memandang Luna dalam-dalam, lalu berkata lembut. Dulu aku mencintaimu sepenuh hati, Luna. Tapi aku juga belajar mencintai diri sendiri. Dan sekarang, aku mencintai kedamaian yang tidak kamu bawa. Luna terisak, tubuhnya gemetar. Jadi, sudah tak ada lagi harapan. Hamdan berdiri, menatap hamparan sawah yang luas di kejauhan. Kita masing-masing punya jalan. Kamu sudah memilih jalanmu. Dan aku sudah menemukan jalanku yang baru. Jalan yang membawaku ke tempat ini. Bukan karena dendam, tapi karena sabar. Ia menoleh. Aku mendoakan kamu, Luna. Semoga kamu juga menemukan kedamaianmu. Luna bangkit dengan langkah goyah. Ia memandang sekali lagi rumah yang megah itu, yang dulu pernah ia impikan, tapi kini tak bisa ia masuki sebagai istri. Hanya sebagai tamu yang telah kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Langkah Luna perlahan menjauh, dan Hamdan kembali ke kandang ternaknya. Bukan untuk lari dari masa lalu, tapi untuk terus melangkah menuju masa depan yang dibangun dengan ketulusan, bukan kemarahan. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir itu, nama Luna kembali menjadi bahan pembicaraan di desa. Tapi bukan karena gaya hidupnya yang mewah seperti dulu, melainkan karena kejatuhannya yang mendadak. Suami barunya yang dulunya pebisnis properti sukses, kini kabur membawa semua sisa hartanya. Proyek yang sempat hendak mereka bangun di tanah milik Hamdan ternyata hanyalah kamuflase dari bisnis penuh utang. Kini, Luna benar-benar terpuruk. Rumah kontrakan pun tak sanggup ia bayar. Mobil mewahnya sudah disita Leasing. Luna pun kembali ke desa, ke rumah tua peninggalan orang tuanya yang sudah rapuh dan nyaris ambruk. Ia hidup sendiri. Semua teman-temannya menjauh. Tak ada yang mau dekat dengan wanita yang dulu terlalu tinggi hati saat kaya, dan kini hanya jadi bahan kasihan. Sementara itu, Hamdan tetap menjalani hidup seperti biasa. Bangun sebelum fajar, mengurus sawah, mengecek kandang, sesekali membantu warga desa tanpa mengumbar. Meski ia sudah mampu membeli apapun yang ia mau, gaya hidupnya tetap sederhana, karena baginya, kekayaan sejati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dimanfaatkan. Suatu pagi, saat Hamdan hendak menghadiri pertemuan koperasi tani, ia melihat kerumunan orang di pinggir jalan desa. Seorang wanita terlihat pingsan, tubuhnya kurus, lusuh, dan wajahnya tampak pucat. Ketika ia mendekat, hatinya tercekat. Itu Luna. Beberapa warga tampak bingung harus bagaimana. Hamdan segera turun tangan, menggendong Luna ke mobilnya, lalu membawanya ke klinik desa. Beberapa jam kemudian, dokter berkata, kurang gizi, anemia berat, dan kelelahan. Mungkin sudah lama tidak makan layak. Untung cepat dibawa ke sini. Hamdan menunggu di luar ruangan, termenung. Bukan karena dia masih menyimpan rasa, tapi karena ia tahu, ia sedang diuji lagi. Dulu diuji dengan kesakitan dan hinaan. Kini diuji dengan kesempatan untuk membalas, atau memaafkan. Setelah Luna sadar, ia menatap Hamdan dengan lemah.
Kenapa kamu nolong aku? Hamdan hanya tersenyum kecil. Karena aku bukan seperti kamu yang meninggalkan orang saat mereka jatuh. Luna menangis. Tapi bukan tangis ingin kembali seperti dulu. Kali ini, tangis penyesalan yang sesungguhnya. Aku sudah kehilangan semuanya. Dan rumah, harta, teman, bahkan harga diriku. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan kamu. Pria yang paling tulus dalam hidupku. Hamdan duduk di tepi ranjang, memandangnya dengan tenang. Kalau kamu menyadari itu lebih awal, mungkin semuanya bisa berbeda. Tapi hidup tak selalu memberi kita kesempatan kedua dalam bentuk yang sama. Luna mengangguk lemah. Aku tak minta kembali. Dan aku tahu aku tak pantas. Aku cuma minta satu. Bolehkah aku tinggal di desa ini? Di rumah tuaku itu. Biar aku belajar hidup dari awal. Seperti kamu dulu. Hamdan mengangguk. Tentu. Desa ini milik siapa saja yang ingin berubah. Ia berdiri, lalu sebelum pergi, ia menambahkan pelan. Luna, kamu mungkin kehilangan banyak hal. Tapi jangan sampai kehilangan yang terakhir. Harga dirimu sendiri. Hari itu, Hamdan pergi dari klinik dengan kepala tegak. Bukan karena menang, tapi karena ia telah memilih untuk tidak menaruh dendam. Dan itulah kemenangan sejati. Luna menatap punggung Hamdan yang menjauh. Tangisnya pecah. Tapi kali ini bukan tangis ingin memiliki, melainkan tangis karena sadar bahwa pria sederhana yang dulu ia tinggalkan adalah permata yang tak pernah bisa ia beli kembali. Musim panen tiba. Sawah-sawah milik Hamdan yang terbentang luas seperti lautan hijau itu berubah menjadi hamparan emas. Para petani dari desa sekitar ikut membantu, bukan sebagai buruh, tapi sebagai mitra. Itulah cara Hamdan membalas semua perlakuan dulu. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebermanfaatan. Ia membangun koperasi tani yang membantu warga mendapatkan bibit, pupuk, hingga modal tanpa bunga. Anak-anak muda yang dulu tak mau bertani, kini mulai ikut belajar padanya. Karena mereka melihat, bertani bukanlah pekerjaan hina, melainkan pilar kehidupan. Di sisi lain, Luna menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia bekerja di warung kecil milik seorang warga, mencuci piring dan merapikan rak. Tak ada make-up mahal, tak ada gaun pesta. Hanya kerudung sederhana dan senyum lelah. Tapi ia berubah. Ia tak lagi sombong, tak lagi mencibir orang miskin. Ia bahkan sering terlihat membantu warga lansia menyiram tanaman atau menjaga anak-anak tetangga saat ditinggal kerja. Orang-orang mulai menerimanya kembali. Bukan karena masa lalunya, tapi karena tulusnya perubahan. Suatu sore, Hamdan berdiri di pinggir sawahnya, memandangi langit jingga. Di sampingnya, berdiri seorang wanita berjilbab anggun yang menemaninya dengan tenang, istrinya yang sekarang. Seorang guru TK dari desa sebelah yang ia nikahi secara sederhana, jauh dari sorotan, jauh dari kemewahan, tapi penuh keberkahan. Sang istri berkata, "Kamu tahu, Mas, aku pernah dengar cerita tentang kamu dan Luna. Tapi aku memilih mencintaimu bukan karena siapa kamu dulunya, tapi karena siapa kamu sekarang. Lelaki yang sabar, pekerja keras, dan tak menyimpan dendam." Hamdan tersenyum. Karena aku tahu, hidup ini bukan tentang membalas, tapi membangun. Balasan terbaik bukan dengan tangan terkepal, tapi dengan hati yang lapang. Tak lama kemudian, dari kejauhan, Luna lewat membawa karung berisi sembako untuk dibagikan ke warga. Saat ia melihat Hamdan dan istrinya, ia hanya menunduk dan tersenyum. Hamdan membalas dengan anggukan hormat. Tak ada dendam. Tak ada kebencian. Hanya pelajaran hidup yang kini tertanam dalam hati masing-masing. Hari demi hari berlalu. Dan satu hal yang kini diyakini semua orang di desa itu. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang mencangkul dalam diam. Karena bisa jadi, kelak, dia sedang menggali fondasi kejayaannya. Dan bagi Luna, kehidupan barunya bukanlah hukuman, tapi bentuk pelunasan atas semua keangkuhan masa lalunya. Ia kehilangan Hamdan selamanya, tapi mendapatkan pelajaran paling mahal dalam hidup, bahwa yang terlihat hina hari ini, bisa jadi adalah yang paling mulia esok hari. Cerita ini mengajarkan bahwa kesabaran, kerja keras, dan ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan sejati. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena ia sedang berada di titik rendah,
Karena hidup terus berputar dan setiap perjuangan yang dijalani dengan ikhlas akan berbuah manis pada waktunya. Balaslah hinaan bukan dengan dendam, tapi dengan pencapaian. Karena kemenangan terbaik bukan ketika orang lain kalah, tapi saat kita tetap berdiri teguh tanpa menginjak siapapun.